Saya jelaskan itu, saya cocokkan dengan Muhammad. Ngamuk Bang Edi, saya dimarah-marahin sampai dibilang otak saya konslet katanya. Katanya yang mana, Bu? Iya, kenapa kok masih Islam gitu loh? Iya itu. Kenapa Pak? Kenapa saya masih Islam? Karena takut tekanan gitu ya? Saya berat semalam, dua malam aja ya, dua malam ke belakang ya, saya dipanggil karena ada yang lihat video saya lagi diskusi lintas agama. Saya dipanggil ke rumah lah gitu ya, dipanggil ke rumah. Belum udah ditelepon kan? Gawat ini. Terima dulu. Telepon. Langsung ditelepon pemirsa. Gawat ini saudara. Aduh, udah ditelepon dia, nampaknya udah di sini. Kasihan ya. Di reject dulu, Pak Ustadz. Ya, saya lagi siaran ini, jangan ditelepon, nggak bisa ngangkat telepon. Soalnya saya juga pernah lagi siaran di telepon ya, saya mohon maaf ya, saya reject, namanya lagi di siaran kan. Halo, ya Bang Edi, ini saya pernah dipanggil, pernah sama keluarga saya gitu ya. Ya saya jelaskan nih yang surat ini ya, Zuhruf ini kan dengan surat Al-Fatihah. Saya cocokkan dengan surat Al-Zuhruf ayat 61, wa innahu la ilmu lisya'ati, dan sesungguhnya Isa benar-benar diberi pengetahuan di saat akan datangnya hari kiamat. Fala tamtaruna biha, karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu. Wattabi'un, dan ikutilah aku itu berarti kan Isa ya. Hadza siratu mustaqim, inilah jalan yang lurus. Saya jelaskan itu, saya cocokkan dengan Muhammad. Ngamuk Bang Edi, saya dimarah-marahin sampai dibilang otak saya konslet katanya. Ini kamu pengetahuan dari mana kok jadi begini katanya. Tapi begini Ustadz, begini loh. Kalau kita banding-bandingkan antara sosok Isa dengan Muhammad, ini kayaknya ya mohon maaf nih, ya gimana ya, terpaksa saya harus bilang, Pak Ustadz bilang jauh nggak bedanya Allah dengan Muhammad dengan Isa di dalam Quran? Ya saya akan jelasin begini, Muhammad kan punya istri 11, apa cermin kebaikannya, apa akhlak baik. Ngamuk Bang Edi, saya sampai diusir sama anak saya. Waduh gawat. Makanya saya pun beratnya di situ Bang Edi, gitu. Sampai saya kan pernah dua kali ke Jumatan Bang, didatengin Bang. 3 kali kafir loh katanya. Iya kan? 3 kali nggak Jumatan kan kafir ya nggak? Dua kali saya pernah ke Jumatan, cuman yang mau ketiganya saya didatengin sama teman. Wah, kalau 3 kali saya suruh pengakuan iman rasuli. Benar nggak Bang Edi? Tapi Pak iya, harusnya gitu. Tapi Pak Irsad, itu Isa memberi atau diberi sih bahasanya yang benar? Saya kok dengarnya memberi ya, memberi pengetahuan. Iya, memberi, ada yang menyebutkan seperti itu. Jadi memberi pengetahuan. Lah ilmu itu kan pengetahuan. Dia diberi pengetahuan tentang datangnya hari kiamat itu. Ya, Oke, maksudnya begini Pak Ustadz, gini, ininya ya. Kan sudah jelas-jelas nih, Muhammad ya 4 kali itu disebutkan dalam Quran. 1 dengan kata-kata Ahmad. Kalaupun Ahmad itu Muhammad ya. Terus kemudian Isa itu ada 25 kali. Terus Isa disebutkan bahwa dia itu adalah anak yang suci, seorang gulam ya. Dikatakan di situ innama ana rasulul li ahabalaki gulaman zakiyan ya. Anak yang suci gitu. Bahkan kalau Anda baca-baca hadis ya, 2 orang manusia yang tidak pernah disentuh oleh iblis ya, ketika lahir itu, karena manusia lahir karena dia disentuh oleh iblis gitu, makanya nangis. Nah, hanya ada 2 yang nggak disentuh, yaitu Maryam dan Isa. Nah, kalau Muhammad, nih saya tanya dulu sama Pak Ustadz, ketika orang bertanya kepada Muhammad, di mana bapakmu dan bapakku? Apa jawab Muhammad? Jawab Muhammad kan kalau ada keterangan di hadis itu kan di neraka, dia bilang itu kan. Tuh,
Kenapa Anda lebih percaya kepada orang yang bapaknya di neraka ketimbang kepada Isa yang jelas-jelas dikatakan di situ adalah orang yang suci? Di mana dalam Quran bahwa Muhammad orang yang suci? Jangan lama-lama Pak Ustadz. Di dalam Quran jelas sekali di situ disebutkan bahwasanya engkau takut kepada manusia. Engkau di situ merujuk kepada Muhammad. Kita udah pernah bahas itu belum? Pernah Bang. Nah, di situ dikatakan dia takut kepada manusia kan? Iya. Lalu kenapa kita mengikuti orang yang dikatakan dalam Quran dia takut kepada manusia? Karena ada yang menyebutkan bahwa dia itu penyempurna Bang, nabi-nabi sebelumnya. Iya masalahnya, menyempurna. Gini, kalau Quran itu menyempurnakan, kenapa Quran harus disokong oleh buku-buku yang lain, bahkan disokong oleh kitab-kitab karangan ulama? Karena kalau kita mempelajari Al-Quran ya tanpa dengan buku-buku yang lain, tafsir lah, hadis lah, ada yang bilang kesesatan gitu. Iya, masalahnya kan Quran yang menjelaskan. Masa Quran nggak mampu menjelaskan sendiri? Berat Bagaimana, Bang Edis? Pak? Berat. Sekarang aja saya emang jujur aja jarang sih baca Al-Quran ini makin kesini gitu. Lebih ke maknanya aja gitu. Pak Irsyad, Ya Bu. Pak Irsyad, ingat waktu ya Pak, jangan lama-lama. Hati nurani Bapak udah berbicara kalau saya bilang. Jangan lama-lama Pak. Iya nih. Soalnya saya ingat sekali, kalau nggak salah Ustadz Syarif ini pertama kali masuk tempat saya nih. Jangan-jangan betul tempat saya pertama kali atau tempat lain ini? Saya jujur aja Bang Edis pertama kali itu ke tempat Bang Edis. Pertama kali saya lintas agama. Disitulah mulai goncang, goncang, goncing, goyang. Bener ya? Edis, Bang ingat gak yang di YouTube itu yang mempermasalahkan sholat itu? Yang mana itu? Aku bahkan sampai lupa loh. Yang inbox aku itu, yang inbox, Bukan, Bang, bukan. Di YouTube. aku Muslim Bukan, tapi Edis. mau ini itu banyak loh. Mbak Edis, itu yang di YouTube yang dia udah meninggal setelah satu malaman ngobrol sama Pak Edis. Oh, Pak Yang dia Anu, pengen- Pak Rahas. Iya, Pak Rahas. Rahas. Meninggal Itu ya? Pak Rahas Iya, sudah itu. meninggal. Pak Rahas itu Pak dia berlama-lama di baptisnya sampai-sampai terakhir dia khawatir dia telepon Pak Edis. Besoknya dia meninggal. Iya, itu nyata itu, Ustadz Syarif. Nyata itu kejadiannya. Iya. Jadi dia itu waktu itu, kenapa dia waktu itu meninggalkan Islam? Karena waktu itu dia sebenarnya dia sudah mulai meragukan. Hanya saja dia pas nonton YouTube saya juga tambah parah lagi meragukannya gitu loh. Seperti itu. Iya. Oke lah teman-teman, intinya saya cuma mau kasih tahu bahwa apa yang kita lakukan ini tidak sia-sia teman-teman. Apa yang kita lakukan ini sudah masuk ke rumah-rumah, bukan sampai rumah-rumah, masuk ke kamar mandinya teman-teman. Kalau zaman dulu ya teman-teman kita pemberitaan itu ketok-ketok rumah dan diusir ya. Gak usah ya. Sekarang teman-teman udah ada media ini sampai ke rumah-rumah, sampai kemana-mana, sampai semua masuk ke sela-sela sendi-sendi kehidupan teman-teman. Jadi banyak orang yang mendengar. Jadi ya seperti inilah apa yang kami lakukan Bang ini. Edis, saya pernah mimpi ya semalam kemarin. Mimpi apa tuh? Ya wajah itu wajah apa? Wajah Yesus itu kan. Tapi Dari mana Anda tahu itu wajah Yesus? Nanti Anda jangan anu loh. Jangan bohong-bohong loh. Saya tidak mau bohong-bohong. Anda harus benar-benar kalau Mbak Salah. Mimpinya itu pakai Gimana jubah mimpinya? gitu. Pakai jubah dia. Pakai jubah putih. Dia pegang kepala saya gitu kan. Lagi saya lagi duduk itu kan lagi merenung tentang kehidupan. Di situ saya langsung bangun kan, ini ada apa kata saya. Terus teriang-iang aja gitu wajah itu. Waduh, ini nampaknya banyak yang akan menyerangmu ini nampaknya ini orang-orang Muslim ini. Anda sudah murtad ini.
Ya kebenaran Ya, itu walau alam kebenaran juga, itu walau ya alam. kebenaran itu tentu hanya Anda yang tahu ya. Tapi kalau andai kata memang cerita Pak Ustadz itu benar, ya mungkin itu satu pertanda Pak Ustadz bahwasanya Malahan ketika diceritakan surat Yasin ya Bang Edis, di komalnya Agatha itu kan tentang surat Yasin ayat 14 yang 3 Rasul itu kan, yang terakhir itu Ada ayat Paulus itu ya? ketiganya itu, iya Paulus itu, saya nangis di situ Bang. Waduh berbahaya ini. Nampak-nampaknya Wah, sudah Pak. dikit-dikit lagi nih. Roh Kudus sudah menyentuh Bapak itu, Pak. Ya intinya begini saja. Kalau di dalam Kristen itu, kalau masuk Kristen itu nggak asal-asal syahadat langsung masuk sah nggak begitu. Artinya Pak Ustadz harus mendalami. Iya. Karena apa? Bunyi perintah yang utama dan terutama apa bunyinya yang pertama? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Jadi Pak Ustadz, jangan hanya sekedar mengasihi Tuhan saja dengan segenap hati, tapi dengan akal budi juga. Jadi ada tuntutan begitu di dalam Kristen untuk mencari Tuhan itu dengan akal budi juga, Pak Irsyad. Intinya begini Ustaz Syarif, bahwa mustahil Tuhan yang mengutus Muhammad itu adalah Tuhan yang ada dalam Bible. Seperti itu Pak Ustadz. Iya. Oke, itu aja dulu teman-teman. Pinggang saya sudah mulai tidak bisa kompromi lagi nih. Nampaknya saya harus meluruskan badan dulu teman-teman. Saya istirahat sebentar. Mudah-mudahan nanti kita bisa lanjut lagi. Terima kasih Sis Audrey, terima kasih Bu Esther, terima kasih Bang Willy, Tapi terima Bang kasih. Edis ini Pak Willy belum ngomong loh. Apakah ada yang mau ngomong Pak Banu, Om Willy? Om Willy juga kapan ini Om? Satu kata aja mungkin Kak Edis. Kak Edis, terima kasih Tuhan. Oh yes, saya dapat koin banyak gitu meskipun belum ngomong. Terima kasih. Oke lah. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi. Jadi kalau bahasanya Bang Edis, tongkirung gitu, tongkirung. Oke. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Sampai ketemu di acara berikutnya. Shalom. Terima kasih teman-teman. Shalom. Kita doakan Pak Irsyad, kita dukung doa ya Amin. teman-teman. Amin. Segera. Kita dukung doa. Terima kasih. Oke, kita tutup Oke, ya. bye-bye. Terima kasih. Bye-bye. Sampai ketemu lagi.